Kak Taufik, maaf Kak Iya Taufik nggak? tadi terputus, HP-nya panas. Oh iya, panas. Iya, karena kena matahari langsung Kak. Iya, iya, iya. Boleh, boleh Kak, kita ulang dari mana ini ya? Dari hard skill-nya anak muda tadi aja kali ya Kak? Oh iya. Iya, Saya kalau bicara skill tadi yang saya sudah sampaikan sedikit, eh, yang paling dasar yang harus kita miliki itu sekarang kan salah satunya kemampuan teknologi. Yang kedua kemampuan berbahasa. Artinya bahasa yang bisa kita jadikan sebagai alat komunikasi seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahkan sekarang udah bahasa Mandarin ya. Karena itu menjadi standar dalam dunia karir saat ini gitu. Bagaimanapun kemampuan berpikir, bagaimanapun kemampuan bersikap atau kemampuan dalam pengambilan keputusan, kalau tidak didukung oleh kemampuan teknologi, maka akan menjadi hal-hal yang tidak berdampak untuk pertumbuhan kehidupan gitu kan. Nah, kemampuan teknologi ini juga sekarang sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti artificial intelligence yang itu saya pikir sangat bermanfaat ya untuk mengatasi kemalasan, sangat bermanfaat untuk mengatasi tekanan-tekanan atau beban-beban kehidupan yang saya pikir bisa menjadi solusi gitu dalam upgrade diri, dalam menyelesaikan tugas-tugas atau tugas kuliah lah bagi kawan-kawan mahasiswa. Ya, saya pikir itu hal-hal yang biasa saja, hal-hal yang diperbolehkan saja. Walaupun kita ketahui banyak apa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh kawan-kawan kalau tugas yang diselesaikan oleh AI itu bukan tugas yang berkualitas. Nah, saya pikir enggak juga. Saya pikir tidak juga karena tanpa atau tidak tanpa AI, ya kan, itu kan kembali lagi bagaimana kita dalam memahami dan menguasai apa yang kita selesaikan itu gitu. Karena sebelum adanya AI ini juga, tugas-tugas kuliah itu juga banyak kita lihat selesai hanya kebut semalam. iya, Nah, kebut semalam. Saya pikir dengan adanya AI, yang tugas kebut semalam sebelumnya ini hanya bermodalkan searching Google saja yang tidak kuat secara keilmiahan. Nah, dengan hadirnya AI itu bisa mensistematikakan tugas-tugas yang sebelumnya tidak sistematis menjadi sistematis. Walaupun dengan kelut semalam juga, kira-kira seperti itu, Kak. Nah, iya, terus kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu sangat penting karena bagaimanapun sekarang tren Gen Z lah itu. Eh, di kota-kota besar sudah memakai bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan itu akan menjadi hal-hal penting dalam melakukan atau membangun relasi, hal-hal yang penting untuk menunjang pertumbuhan kita di dunia profesional atau karir. Kira-kira itu, Kak. oke Kak. Berarti penggunaan AI ini sebetulnya positif negatif juga orang menanggapi yang ada yang ngerjain tugas pakai AI, oke itu gampang aja kita nggak mikir. Sebetulnya memasukkan prompt ke AI pun kita mikir prompt apa yang akan kita masukkan. Iya, Kemudian kalau misalnya kita bisa memanfaatkan yang namanya AI itu mungkin sekarang banyak orang yang bekerja dari rumah seperti menganggur-nganggur saja padahal itu mereka lagi nyari duit sebetulnya kalau bisa memanfaatkan teknologi dengan baik kita tidak perlu lagi bekerja berangkat pagi pulang sore itu kalau kita melihat dari perspektif yang baik dan menggunakan teknologi dengan baik. Ada juga yang menggunakan teknologi tidak bijak itu yang berbahaya. Makanya literasi di kalangan anak muda atau literasi itu sebetulnya dari rumah, dari kita kecil itu sebetulnya keluarga sudah harus menerapkan literasi. Literasi bukan hanya membaca dan menulis saja, betul ya Kak? iya betul, Kak. Nah, menurut Kak Taufik nih, apakah gerakan literasi ini dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, komunitas dalam memperkuat literasi anak muda atau tidak? Ya, artinya kita berbicara peran juga, ya. Apakah rumah itu berperan, apakah lingkungan berperan, atau institusi pendidikan berperan? Saya pikir sangat berperan, Kak. Harusnya sangat berperan, harusnya.
Eh, karena ya kalau di dalam Islam lah ada sebuah narasi atau sebuah bahasa atau kata-kata yang mengatakan bahwasanya pendidikan pertama itu adalah orang tua atau ibu ya khususnya, madrasatul ula ya. Nah, artinya bagaimana pendidikan di keluarga itu akan mencerminkan bahkan menjadi besar perannya dalam mencerminkan sikap kita ketika merespon dunia-dunia di luar lingkungan keluarga. Karena saya pikir hal-hal yang dilatih baik secara sadar dan tidak sadar di rumah itu akan menjadi habit bagi kita, karena intensitas kehidupan kita waktunya di sana kan, di rumah itu. Nah, saya harap kan keluarga bisa jadi pelatih di rumah dengan ya bisa lah diskusi makan malam tentang berita ya kan, di waktu diskusi di waktu makan malam. Cuman sayangnya kebiasaan makan malam bersama itu sudah Mulai gugur, hilang. saya pikir sudah gugur gitu, sudah gugur. Nah, yang sebenarnya itu menjadi salah satu budaya ya kalau untuk kita di Minangkabau ya, sebagai alat untuk melatih daya pikir, alat melatih dialektika, alat melatih komunikasi gitu, atau wadah lah untuk melatih itu sendiri. Nah, cuman kan itu tidak ada lagi. Nah, saya sekolah perlu kurikulum kalau untuk sekolah ya di luar keluarga, sekolah perlu kurikulum literasi digital yang saya pikir itu relate dan sesuai dengan kebutuhan zaman, bukan hanya sekedar pendidikan opsional aja, tapi menjadi wajib sekarang bagaimana literasi digital menjadi salah satu kurikulum di pendidikan. Akhirnya komunitas ya, kalau bicara komunitas, ya, banyak hari ini kawan-kawan komunitas yang melakukan gerakan-gerakan untuk menghidupkan ekosistem literasi. Ya salah satunya RBAN ini ya kan, yang Bunda Sri dan Ayah bangun sudah lama gitu, sudah lama, dan itu juga menghasilkan dampak-dampak positif ya, terkhusus di daerah-daerah RBAN itu, di lingkungan RBAN Gule Banca, dan bahkan banyak hari ini kawan-kawan kakak-kakak senior-senior yang terlibat aktif justru mendukung gerakan-gerakan rumah baca anak nagari ini. Kalau kita lihat di Bukit Tinggi itu kan ada beberapa tempat itu yang menjadi sentral lah literasi. Selain rumah baca, ada juga kita kenal kawan-kawan di Ladang Rupa yang gerak di sektor kesenian dan budaya. Terus kabar-kabarnya ini pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui komunikasi dengan bapak-bapak di Dispora ya, akan membuat atau mengusung program kaderisasi kepemimpinan, yang ini objek sasarannya sangat jelas anak muda dengan status mahasiswa berdomisili di Bukit Tinggi. Artinya memang saya pikir di Bukit Tinggi ekosistem itu sudah mulai dibangun, hanya saja bagaimana cara menggeser hal-hal yang selama ini sifatnya tradisional, polanya menjadi yang lebih modern lagi, yang enak dan enjoy dilakukan oleh anak muda. Karena bagaimanapun kan kita yang muda ini Kak cepat bosan gitu ketika bahasanya terlalu serius dan terlalu tua kesannya kan? Kecuali dalam masalah style gitu kan, itu baru boleh pakai outfit yang lama gitu, tonton 80-an dianggap keren gitu. Nah, itu saya pikir Kak, itu sangat berperan sekali. Berarti artinya gerakan literasi ini masih relevan ya Kak untuk dan masih efektif di tengah dominasi media sosial. Justru kita harus lebih gercep lagi kayaknya bergerak ketika Iya, ada beberapa oknum yang lebih nyaman banget nih di media sosialnya hanya untuk sebatas scroll aja. Berarti disinilah peran dari komunitas literasi biar kita lebih mengarahkan ke arah yang lebih positif lagi untuk iya, kita generasi muda. Biar yang pertama itu kita tidak bisa menerima informasi hoax secara instan saja, jadi kita harus mengkritis dulu, telaah dulu informasi yang beredar itu. Nah, apa lagi ya Kak Taufik ya? iya. Soalnya bahasan kita nih. Kalau misalnya ini Kak, kalau Kak Taufik boleh memberikan satu pesan penting nih untuk kita generasi muda, apa yang ingin Kak Taufik sampaikan? Ya, kalau bicara pesan ya Kak ya, sebenarnya ini sekaligus pesan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Ya,
bagaimana kita bisa menjadikan perkembangan zaman sebagai alat gitu, sebagai objek. Artinya kita harus posisikan diri sebagai subjek perubahan dunia, bukan sebagai objek perubahan dunia. Artinya jangan sampai apa-apa yang menjadi standar kebenaran kebanyakan orang saat ini itu juga menjadi standar kebenaran kita tanpa melalui proses verifikasi, proses identifikasi, proses pemahaman yang komprehensif, lalu diaminkan saja. Karena bagaimanapun sekarang Kak, kita susah membedakan yang benar itu apa, yang tidak benar itu apa sekarang, yang baik itu apa, yang buruk itu apa. Karena terlalu banyak informasi yang beredar, terus terlalu banyak pengaruh-pengaruh yang di luar kontrol kita, dan ditambah lagi dengan tekanan-tekanan hidup, beban-beban hidup, terus ada lagi masalah kesehatan mental, karir yang susah, ya kan, UMR yang lebih rendah daripada harga 1 gram emas, gitu kan. Itu kan sangat mempengaruhi secara tidak langsung sebenarnya tanpa kita sadari dalam proses pengambilan keputusan gitu. Karena apa? Hal-hal tersebut yang sebenarnya mengatur kehidupan kita saat ini yang tidak kita sadari. Nah, makanya dari itu kita perlu posisikan kembali diri kita, tarik lagi diri kita dari zona peradaban saat ini agar kita bisa melihat secara terang apa yang sebenarnya terjadi, lalu sikap seperti apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terseret oleh arus-arus yang tidak punya hukum benar dan salah lagi gitu kira-kira Kak. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan kemampuan kita dalam mengelaborasi literasi-literasi yang kita pahami, literasi-literasi yang kita baca, dan informasi-informasi yang kita serap. Karena apa? Buku tanpa pemahaman dan tanpa praktek itu hanya sekedar buku. Tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk kehidupan kita. Bagaimanapun kita banyak bicara buku kebenaran, buku ilmiah, buku teori-teori yang lain, kalau itu tidak menjadi alat dalam menunjang fasilitas kehidupan kita, maka itu akan menjadi hal-hal yang saya pikir sia-sia gitu Kak. Itu sih kira-kira Kak. Berarti kita ini ya Kak, kita benar-benar butuh yang namanya literasi untuk berjuang sebagai alat di kehidupan kita. Apalagi di kehidupan era digital yang kita tidak bisa membatasi informasi yang benar dan salah ini. Nah, Kak Taufik, mungkin kayak satu kalimat aja Kak terakhir nih. Mengapa literasi adalah kunci menghadapi informasi yang tidak jelas seperti topik pembicaraan kita pada sore hari ini? Oke Kak, kalau nggak bisa bikin kata-kata bijak Kak ya, cuman yang ingin saya sampaikan, literasi itu adalah kunci karena ia memberi kita kacamata untuk melihat kebenaran di balik kabut misinformasi, melindungi pikiran kita dari jebakan digital yang bisa merusak masa depan. Nah, kira-kira itu Kak. Jadi literasi adalah kunci. Bukan ras tertentu adalah kunci ya, tapi literasi adalah kunci di kehidupan sekarang. Luar biasa Kak Taufik. Literasi adalah kunci. Jadi untuk sahabat Rumah Baca Anak Nagari, kita tidak pernah rugi, kita tidak pernah salah dalam memilih untuk bergabung bersama komunitas-komunitas literasi ataupun dengan diri kita sendiri, berjuang di literasi dengan diri kita sendiri. Itu kita tidak pernah salah memilih jalan itu. Karena apa? Karena untuk di kehidupan sekarang saat ini, kalau misalnya tidak ada literasi, kita tidak ada ilmu, mungkin kita akan menjadi orang yang salah dalam memilih jalan. Kita gampang menerima hoax dan mengikuti ketidakbenaran yang ada begitu. Mungkin ada lagi yang mau Kak Taufik sampaikan, Kak Taufik? Ya, lebih ke harapan Kak ya, untuk Kota Bukit Tinggi khususnya. Saya sangat berharap Kota Bukit Tinggi, terkhusus pemerintah Kota Bukit Tinggi, bisa lebih memperhatikan lagi aktivitas-aktivitas pendidikan atau aktivitas-aktivitas ilmiah di luar pendidikan formal. Karena bagaimanapun suatu daerah
tidak bisa tumbuh hanya dari kebijakan politiknya saja, tapi suatu daerah juga membutuhkan respon dari kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah itu. Bagaimanapun bagus kebijakan yang dibikin oleh pemerintah kita di Kota Bukit Tinggi, kalau kita masyarakat menganggap itu bukan hal yang penting, maka itu akan menjadi kebijakan yang sia-sia. Nah, agar terjadinya sinkronisasi antara masyarakat dengan pemerintah, maka aspek yang paling penting yang harus digiatkan itu adalah aspek-aspek literasi. Artinya saya berharap ya, pemerintah Kota Bukit Tinggi memperhatikanlah ruang-ruang kreativitas anak muda, ruang-ruang kreativitas yang itu sangat penting ya untuk membantu pemerintah itu sendiri, sehingga lahirlah nanti ekosistem yang positif, yang kita tidak perlu lagi ke Padang untuk bisa berdiskusi, kita tidak perlu lagi ke Jawa untuk belajar hal-hal yang tidak ada di daerah kita, tapi orang yang datang ke sini dan juga bisa menjadi sumber penghidupan kita sebagai kota pariwisata. Saya pikir seperti itu, Kak. Mudah-mudahan harapan saya ini didengarlah oleh kepala daerah kita atau dinas-dinas terkait agar bisa menjadi perhatian kita bersama. Kira-kira itu, Kak. Ya, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin, Kak. Mungkin kita baru pertama ketemu dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat Rumah Baca Anak Nagari. Saya mohon maaf banyak kekurangan dari cerita kita tadi. Semoga dapat dimaklumi, dan dalam menghadapi bulan suci semoga kita bisa berakhir menjadi orang-orang yang tidak merugi lah dalam proses 30 hari ke depan ini. Itu saja, mohon maaf lahir batin, Kak ya. Mohon maaf juga dari kita, Kak, dari keluarga, sahabat membaca Anak Nagari, untuk Kak Taufik, dan juga untuk para sahabat online yang lagi menonton video ini di live maupun nanti setelah ini kita share. Sedikit closingan ya, Kak, terkait dengan harapan terhadap pemerintah tadi. Terbesar juga nih harapan dari saya jadinya, Kak. Mungkin kalau misalnya ada pemerintahan yang melihat video kita nantinya, bentuk ruang diskusi literasi sangat dibutuhkan anak muda. Karena apa? Sekarang jujur aja kayak mahasiswa mengerjakan tugas-tugas mereka butuh modal, Kak. Mereka harus ngopi dulu di kafe. Ya. Dimana itu harga kopi itu 25 per satu kali pertemuan. Bikin tugas nggak bisa satu malam selesai. Jadi kita memang kayaknya butuh nih ruang literasi di kota ini, di mana kita kayak di Padang ya, Kak ya, minimal kayak di Padang ada free wifi, kemudian ruangannya yang berteduh, jadi kayak ketika hujan kita tidak khawatir dengan laptop gitu. Kemudian dengan adanya ruang tersebut juga mungkin kita kawan-kawan mahasiswa pelajar bisa bertukar pikiran di sana. Jadinya kita akan memikirkan hal yang positif dibanding dengan kita sekarang kalau di Bukit Tinggi kita duduk di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan Panorama, itu mau diskusi pun kayaknya diskusi sambil lewat di jalanan aja. Mungkin ya pemerintah butuh berikan kita ruang diskusi, ruang literasi untuk kemajuan literasi di kota ini juga. Karena gimana pun juga ketika warga atau ketika masyarakat sudah memiliki pikiran yang terbuka, mereka sudah open minded, apapun program yang disampaikan pemerintah nanti akan ada telaahnya, bukan hanya penolakan. Ketika masyarakat belum di literasinya belum kita arahkan, apapun program dari pemerintah pasti langsung ada provokator yang mengatakan tidak ada satupun program pemerintah yang menguntungkan masyarakatnya. Oke, di luar aktivitas yang formal perlu adanya aktivitas ruang terbuka untuk literasi anak muda dan literasi masyarakat kota. Terima kasih Kak Taufik Ya, sama-sama. berbagi di sore hari ini, sudah meluangkan waktunya live bersama Rumah Baca Anak Nagari. Mohon maaf juga kalau dari kita masih ada kurang-kurang dalam memandu acara ini. Ya, sama-sama, Kak. Jangan kapok nanti kalau misalnya kita undang-undang lagi, selalu mau, jangan pernah kapok dengan Rumah Baca Anak Nagari. Insya Allah, mudah-mudahan Insya Allah, Kak, diberi kesempatan lagi kita bertemu. Amin. Oke, terima kasih Kak. Sepertinya di kolom komentar, oh ini ada pertanyaan
Kak Oh, dari iya. Kobe Literasi Nusantara, izin ya Kak. Nah, apa yang dilakukan pemuda saat sekarang ini, Kakak, agar literasi semakin menggeliat? Oh ya, apa yang dilakukan atau apa yang harus dilakukan sepertinya ini kak ya? Apa yang dilakukan pemuda atau apa yang harus dilakukan pemuda agar literasi menggeliat di zaman sekarang? Pertama tentu kita harus memberikan dulu pemahaman atau semacam edukasi bahwasanya literasi itu bukan hanya sekedar membaca buku. Literasi itu bukan hanya sekedar banyaknya informasi yang kita terima. Literasi bukan hanya sekedar diskusi saja, tapi literasi sebenarnya itu menjadi salah satu instrumen kehidupan yang akan membuat kehidupan kita bisa terarah ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Artinya harus melakukan edukasi dulu. Nah, edukasi tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh masyarakat saja. Makanya saya tadi berharap ini perlu andil pemerintah dalam membantu mengedukasi lagi secara masif. Karena bagaimanapun seluruh instrumen kekuatan itu dimiliki oleh pemerintah. Baik media, baik itu sistem, dan kebijakan-kebijakan yang lahir dari rahim pemerintah itu sendiri. Saya pikir itu bisa sedikit memaksa agar pemuda-pemuda uh, bergeser ke dalam dunia literasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi, mari kita berkumpul ya. Kalau untuk di Bukit Tinggi khususnya, berkumpul kita kita lakukanlah undangan kepada kawan-kawan komunitas yang lain. Kan banyak itu komunitas skate, komunitas puisi, komunitas sastra yang ada di Bukit Tinggi. Kita undang kawan-kawan dan sahabat-sahabat atau senior-senior tersebut agar bisa duduk di dalam satu pertemuan, dalam satu ruangan, membicarakan apa yang akan kita berikan untuk Bukit Tinggi ini. Karena saya pikir ya dari aktivitas pribadi saya lah, banyak sebenarnya kawan-kawan komunitas itu mengalami keresahan yang sama dengan kita-kita ini dan prihatin dengan kondisi literasi di Kota Bukit Tinggi. Hanya saja tidak ada yang menarik benang-benang itu, gitu. Sehingga terjadi pertemuan dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu kembali lagi bagaimana kita menggaungkan literasi di media sosial sebagai generasi agar kawan-kawan kita yang belum mendapatkan informasi pentingnya literasi itu bisa sampai kepada mereka literasi itu sendiri pentingnya seperti apa. Nah, saya pikir itu hal-hal yang perlu sederhana kita lakukan di awal dulu, Kak. Ya umpama juga kita punya rumah baca banyak tapi peminatnya sedikit. Kita punya Gramedia di Kota Bukit Tinggi tapi yang baca buku tidak banyak orangnya ya kan. Artinya tidak sesuai fasilitas yang diciptakan dengan orang-orang yang akan menikmati fasilitas itu. Nah, jadi saya tidak berbicara yang besar-besar. Cukup ketika tiga hal itu bisa kita laksanakan, saya pikir Bukit Tinggi akan mengalami perubahan di aspek literasi. Semoga didengar sama pemerintahan kita nanti ya Kak. Kita tidak kekurangan orang hebat, tapi kita kekurangan ruang untuk berdiskusi. Iya betul Kak, betul Kak. Oh ini ada pertanyaan, kenapa udah di akhir-akhir ini baru ada banyak pertanyaan, ada pertanyaan ya Kak? Apakah anak muda lakukan saat ini peduli literasi? Maaf, kadang tidak ada uang, orang tidak bergerak. Tentang uang nih Kak, tidak ada uang, Hmm. tidak ada bergerak. Nah ini maksudnya apa? Apakah semacam pelatihan-pelatihan yang ditanyain itu uang minyaknya atau gimana nih maksudnya Kak? Atau nggak ada uang buat beli buku? Gitu? Mungkin kayaknya lebih ke komunitas Kak, kerelawanan. Kalau misalnya ada uang, mereka bergerak. Kalau tidak ada uang, tidak ada yang peduli dengan literasi. Oh iya. Kalau saya pikir Kak, itu kebenaran kenyataan saat ini orang nggak bakalan jalan kalau nggak ada olinya, nggak ada minyaknya kan. Ya, itu minyak dalam artian di sini ya dia memikirkan hidupnya aja itu susah itu. Bagaimana mau jadi relawan yang akan menyelesaikan kesusahan orang lain? Itu Ya, pertama. Ya betul, ada itu. Ada beberapa kawan-kawan atau senior-senior khususnya di waktu bencana yang terjadi belakangan ini itu tidak berbicara uang tapi langsung terjun bahkan hidup di tengah-tengah masyarakat dalam membantu eh, apa
penyelesaian pasca bencana itu. Nah, tapi kan kalau kita berbicara sampel, mayoritas orang hari ini membutuhkan uang untuk bisa beraktivitas gitu. Nah, lalu apakah kita akan rubah cara berpikir seperti itu? Tentu tidak bisa, karena itu bukan cara berpikir yang salah, saya pikir. Ya ini mungkin saya berbicara atau menjawab dengan versi yang berbeda ya. Karena kita banyak dengar, oh ya kita harus menyadarkan kepada mereka bahwasanya uang bukan segalanya, atau kita perlu ikhlas, perlu tulus dalam bergerak. Saya pikir itu semacam kata-kata yang saya pikir hanya membuat kita menjadi susah gitu dalam rekrutmen relawan mungkin ya Kak ya, karena uang itu penting. Uang bukan segala-galanya, tapi uang itu penting. Artinya kalau ingin ya kan gerakan literasi ini menjadi gerakan yang kuat, maka kita harus menciptakan kolaborasi yang terkhusus dengan sumber-sumber keuangan itu sendiri. Yang kita pikir sekarang banyak ya Kak, banyak perusahaan yang perhatian kepada literasi, dan pemerintah tentunya, kembali lagi pemerintah itu. Karena bagaimanapun bangunan itu dibangun sebanyak-banyaknya, kalau ya orang yang akan memaksimalkan potensi dan mengoptimalkan potensi bangunan itu tidak siap, ya nggak ada guna juga. Gitu. Nggak ada guna, cuma ngabisin anggaran aja itu saya pikir. Nah itu Kak, jadi tidak bisa kita bantah cara berpikir uang menghambat. Kalau uang menghambat, berarti logikanya uang juga yang memperlancar gitu. Kira-kira seperti itu Kak. Iya Kak. Atau bisa juga gini mungkin Kak, ketika kita terjun di dunia literasi, kita bisa menciptakan ruang kreasi, ruang kreatif. Di sana kita menghasilkan uang bisa juga dengan adanya karya-karya. Karena kita kan pasti ada ngikut pelatihan, simpelnya saja kalau kita mau baca Managari ini Kak, kayak ibu rumah tangga, kita adakan pelatihan membuat buket bunga. Jadi ketika wisuda, ibunya udah jualan bunga tuh Kak. Ya betul. Ya maksud saya uang itu penting, itu bukan kita meminta Kak ya, bukan kita tapi kita yang menciptakan gitu. Menciptakan situasi di mana uang itu dapat membantu kita atau hadirlah di tengah aktivitas kita ya kan, tanpa bergantung kepada pihak-pihak lain. Tapi kan memang ada pihak-pihak lain yang berkewajiban sebenarnya berperan gitu dalam memberikan uang gitu kan sebenarnya. Kira-kira seperti itu Kak. Oke, siap. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari FTBM Agam. Kak, banyak zaman sekarang pemuda dengan kecanggihan teknologi membuat hoax dengan AI. Bagaimana menurut Kakak? Oh ya. Ya seperti yang kita bahas tadi, barangkali Kak ya. Hoax itu kan dalam hemat saya memiliki peran itu sebenarnya. Bukan hanya sekedar hoax dilontarkan aja, tapi perannya ada itu. Yang pertama, mengalihkan perhatian di saat terjadinya persoalan besar, lalu dibikin suatu hoax agar perhatian kita teralihkan kepada persoalan besar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hoax itu dilahirkan atau diciptakan ya dari bentuk untuk menarik engagement, menarik viewers, menarik insight. Ya contohnya di skincare lah, di skincare kan banyak sekarang video-video promosi skincare yang tidak tervalidasi kebenarannya. Ya beli skincare ini dengan harga murah, lalu kulit Anda cerah gitu. Nah, sementara produk skincare yang dia promosikan ya kan, yang labelnya itu ya yang tidak bisa kita sebutkan namanya, di akun resminya tidak pernah memarketingkan ya skincare-nya dengan bahasa yang disampaikan oleh orang tadi. Nah, cuman karena saja kembali lagi influencernya memiliki viewers yang banyak itu kan, kita percaya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kembali lagi, kita menyelesaikan persoalan mental, kesehatan mental itu melalui jalur TikTok, jalur sosial media. Harusnya logikanya kita pergi ke psikiater, tanya tuh langsung, ada psikiater tuh, psikiater ya kan, bukan lihat di TikTok ini apa nih cara menyelesaikan mental ya kan. Nanti disuruh lari 10 keliling lapang gantian ya kan susah juga kita. Bukannya mental yang sehat, malah lelah fisik kita kan, seperti itu. Artinya apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, banyak zaman sekarang pemuda dengan kecanggihan teknologi membuat hoax
itu semata-mata untuk mengendalikan opini demi keuntungan kelompok mungkin, demi keuntungan individu mungkin, karena saya tidak percaya apa yang terjadi itu hanya cuma-cuma, pasti ada tujuannya gitu Kak, saya kira Kak. Seperti itu. Oke, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian, kembali literasi apa yang udah tadi saya terlambat. Nanti kita bagikan live-nya, cuman kayaknya mohon maaf juga live-nya sepotong kita bagikan ya Kak. Karena tadi terlempar, hostnya terlempar. Oke, sahabat rumah baca, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mengingat kita sudah 1 jam, nggak berasa kita udah 1 jam di ruangan. Iya, udah 1 jam aja ya Kak ya. 1 jam. Sebentar lagi berbuka bagi Kak saudara-saudara kita yang udah puasa ini. Udah puasa, sebentar lagi berbuka, ini ngabuburit. Ya, Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita mau tutup, kita tunggu dari sahabat sebentar. Kalau misalnya ada, kita tunggu. ya kalau kita perhatiin Kak, ini kan sebenarnya banyak ibu bapak kita, sanak saudara kita yang resah sebenarnya dari pertanyaan ini kan terhadap kondisi literasi gitu. Maka saya pikir perlu ada sosok yang harus itu merajut ini semua, ya kan? Nggak bisa diundur-undur lagi, ya. Karena terlalu dangkal literasi akan semakin sulit kita dalam membangun tatanan sosial yang positif. Karena kita tahu lah Bukit Tinggi itu sekarang udah bisa dikategorikan sebagai daerah yang lost control ya kan? Karena lost control karena nggak ada yang kontrol gitu, nggak ada yang kontrol. Nah, nggak ada yang kontrol karena nggak peduli lagi, nggak udah abai gitu dengan kondisi itu. Bahkan mereka sangat menikmati juga kan kebebasan kehidupan di Kota Bukit Tinggi sekarang. Iya, Saya pikir itu betul. penting juga itu kan. Kak Taufik kayaknya ini udah nggak ada pertanyaan sahabat-sahabat. Ya, Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak ya, Taufik untuk waktunya. 1 jam telah berlalu, sahabat rumah baca Anak Nagari dimanapun berada. Nanti hasil live-nya akan kita bagikan insya Allah di feed Instagram rumah baca Anak Nagari. Kemudian dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa sebentar lagi untuk yang menjalankan ibadah pada hari ini. Kita tutup tadi lagi ya Kak ya, kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih ya Kak Izin.